Kisah dimulai pada 17 tahun sebelumnya, di mana beberapa jelema itu sedang melakukan eksperimen genetik kepada beberapa dinosaurus. Tujuan mereka di sini adalah untuk membuat jenis dinosaurus yang baru dan menggabungkan beberapa DNA dari dinosaurus yang ada di dunia ini menjadi satu. Dan di sini mereka sudah menciptakan dino jenis baru yang mereka beri nama D-Rex, atau lebih tepatnya Distortus Rex. 3, 2, 1. I didn't see the labs, but I assume we up the operation. Tanpa mereka sadari, plastik bekas makanan orang tadi itu pun tersedot ke pintu itu yang membuat keamanan tempat ini dinonaktifkan. Come on! 3, 2, come on! Please, just turn the camera. First blood. Years of life. That's very touching. It's not my field. And we have very deep. Setelah kejadian itu, cerita pun kembali ke masa kini. Orang ini bernama Crab. Ini pematuknya, dia adalah orang yang memiliki perusahaan pembuatan obat-obatan. Wanita ini bernama Zora. Ini si neneknya. Di sini, Crab menawarkan misi kepada si Zora, di mana misinya adalah untuk mengambil sampel DNA dinosaurus yang akan digunakan untuk dijadikan obat penyakit jantung. Awalnya, Zora menolak karena misi ini mengharuskan si Zora pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah. Alasan pemerintah melarang siapa saja pergi ke tempat terlarang itu karena di sana dulunya tempat eksperimen genetik yang dipastikan di sana banyak dino hasil mutasi yang bisa kapan saja mencaplok orang-orang yang pergi ke sana. Namun karena Crab berani membayar mahal si Zora pun menerima tawaran tersebut. Read a file. If you get personal though, I'm out. Sorry for overstepping. It's the biggest animals across 3 categories: seagoing, land-based, and ape. Dia bernama Henry. Di sini, si Crab juga mengajak si Henry untuk menjalankan misi ini. Di sini, Henry pun menjelaskan bahwa DNA yang harus didapatkan ada 3 sampel. Masing-masing DNA tersebut harus didapat dari hewan-hewan raksasa yang sekarang tinggal di daerah-daerah terlarang. Dia juga berkata bahwa hewan-hewan yang akan menjadi target mereka adalah yang pertama Mosasaurus, kemudian hewan kedua adalah Titanosaurus, dan yang terakhir adalah Quetzalcoatlus atau Pterosaurus yang paling besar. Wait, you want to take blood samples from these animals while they're alive? Your entire life has been, leading up to this. Kemudian setelah itu, Zora pun menemui teman lamanya yang bernama Duncan. Ini orangnya, di mana si Zora ini ingin mengajak si Duncan menjalankan misi ini. Sama seperti si Zora, awalnya Duncan menolak bergabung. Namun karena si Crab menaikkan bayarannya menjadi 2 kali lipat, si Duncan pun menyetujuinya. Hararejo karena duit mah ya. Oke lanjut. Setelah itu mereka pun berangkat ke tujuan. Di sini juga ada beberapa orang tambahan. Ada si Claire, Nina, dan satu lagi seorang penjaga keamanan. Dia adalah Bobby. Ini matanya. Di sini, Crab mengatakan bahwa mereka akan gampang menemukan posisi si Mosasaurus karena di tubuh si Mosasaurus sudah terpasang alat pelacak bekas eksperimen genetik dulu yang kita lihat di awal film. Agar misi ini tidak harus membunuh target mereka, di sini Henry menunjukkan sebuah alat untuk mengambil sampel itu dengan menggunakan alat khusus yang bisa mengambil sampel darah tanpa harus membunuh hewannya. Di mana alat ini sangat keren, di mana mereka hanya perlu menembakkan suntikan kepada target dan suntikan tersebut akan terlepas sendiri secara otomatis. The boat rocking at 15 to 20 degrees. We're moving at Please be my guest. Oh, really? I mean, it's been fun working with you, Z. I'm enjoying them. Di sisi lain, terlihat sebuah keluarga yang sedang liburan musim panas. Ada Ruben si ayah, Teresa si kakak, Bella si adik, dan satu lagi bernama Sapir. Dia pacarnya si Teresa. I was out cold. It's your watch. I'm gonna be honest. I'd probably conk out at the wheel. I'll take Tak it. lama kemudian, Teresa pun melihat sesuatu dan kemudian inilah yang terjadi.
1 o'clock. Moving east. Left. Ya, kapal mereka pun harus disenggol dong sampai terbalik. Yang ternyata pelakunya adalah si Mosasaurus. Xavier! Stop moving! No! Where is it? Di sini, Ruben pun menyuruh si Xavier untuk mengambil radio yang ada di dalam kapal tersebut. Hey, just get out! Come on! Keesokan paginya, Duncan mendengar suara orang yang minta tolong. Untuk itu, dia pun pergi ke lokasi yang diberikan oleh orang yang meminta tolong itu. Dan ternyata itu adalah si Ruben dan keluarganya. The large skull and the long snout. Yes. And limbs like paddles. Di sini, Ruben yang menyadari bahwa si Duncan dan yang lainnya sedang menjalankan misi yang berbahaya. Ruben pun meminta untuk diturunkan di dermaga terdekat. Namun, Crab mengatakan bahwa dia akan menolong si Ruben setelah mengambil sampel dari si Mosasaurus. Tak lama kemudian, kapal mereka pun disenggol dong, yang tentunya pelakunya adalah si Mosasaurus. I'll go to this island like she said, okay? There's a village complex there with... I need you to secure me to the bow rail! Okay! Melihat si Mosasaurus yang berada di dekat mereka, mereka pun bersiap mengambil sampel makhluk tersebut. Come on! Come on! Setelah sampel makhluk itu didapatkan, Henry pun berkata kepada si Zora untuk memberikan sampel itu ke seseorang yang bisa membuat obat, dan obat itu akan diberikan gratis ke seluruh umat manusia daripada diberikan kepada si Crab. Obat dari hasil sampel itu hanya bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Zora yang mendengar itu terlihat nampak tidak setuju karena dia tidak akan mendapatkan uang dari misi ini. Tak lama kemudian, Teresa melihat sesuatu yang ternyata itu adalah Spinosaurus yang membantu si Mosasaurus untuk memburu mangsanya. They help and kill! Oh, that's discouraging. Karena si Bobby membuat hewan itu ketakutan, maka inilah yang terjadi. Enemy double kill. Tepat pada waktunya, Ruben berhasil menyelamatkan anaknya meski kakinya harus dipalitak. Setelah itu, Teresa pun disuruh oleh ayahnya untuk meminta bantuan. Namun, Crab di sini melarang si Teresa untuk meminta bantuan karena dia takut misinya akan diketahui oleh pemerintah. Akibat perdebatan itu, Teresa pun hampir terjatuh dan minta tolong kepada si Crab untuk menyelamatkannya. Namun, Crab membiarkannya sampai terjatuh. Xavier yang melihat ayahnya digujubar itu, dia pun langsung nyebur untuk menyelamatkannya. Ruben dan Bella pun ikut nyemplung juga karena kapal ini sedang mengarah ke daratan.
Ternyata Ruben dan yang lainnya masih selamat. Mereka pun akan pergi untuk mencari desa terpencil di hutan tersebut.